Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kalian semuanya diberi Allah kekuatan zahir dan batin sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa penuh dengan keikhlasan dan iman takwa yang tangguh, dan semoga kelak kita tercatat sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan masuk pada hari Senin, di mana jadwal kita adalah sirah Nabi atau bercerita tentang kisah Rasul ataupun kisah-kisah Islami. Hari ini tanggal 27 April 2020, Bunda Iis akan memulai pelajaran ini, memulai sirah Nabi di Ramadan pertama ini dengan doa. Kita berdoa semuanya, kita buka dan kita awali dengan doa semoga setiap apa yang kita dengarkan bisa menambahkan iman takwa di dalam batin kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Luar biasa, berarti kalian dalam keadaan sehat dan tetap berpuasa. Semangatlah nak, sebab dari semangat itulah kebahagiaan dan ridha Allah pasti akan terlimpah. Hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Rasul Ibrahim, di mana Rasul Ibrahim memiliki dua orang istri. Istri pertamanya adalah Ibu Sarah dan yang kedua adalah Ibu Hajar. Dengan Ibu Sarah lama Rasul Ibrahim tidak dikaruniai Allah keturunan, sehingga Allah memberikan gambaran untuk Rasul Ibrahim menikahi budak yang dititipkan kepada Ibu Sarah, yaitu Ibu Hajar. Ketika menikahi Ibu Hajar, Rasul Ibrahim dikaruniai putra bernama Ismail. Ismail kecil tumbuh bersama ibunya. Karena apa? Pada saat beliau terlahir, Allah memberikan tugas kepada Rasul Ibrahim untuk mengirim putranya dan istrinya ke suatu tempat yang dimana itu tidak tergambar dalam pikiran Rasul Ibrahim. Akhirnya Rasul Ibrahim berjalan terus sampailah pada suatu tempat lembah yang kering, tandus dan tidak ada siapapun di dalamnya. Dikenal di situ namanya lembah Bakkah, di mana lembah Bakkah itu terletak di antara pegunungan. Ada Jabal Uhud, Jabal Rahmah, semuanya ada di situ. Di sana Ibu Hajar dan Ismail kecil ditinggalkan oleh Rasul Ibrahim. Ibu Hajar bingung, suamiku, apa yang harus saya lakukan dengan putra kita? Tenanglah, jika Allah menggambarkan sesuatu yang baik, maka disitulah letak kebaikan. Perasaan seorang ayah yang begitu sayang kepada putranya, Rasul Ibrahim tidak tega. Sehingga Rasul Ibrahim berdoa saat itu. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, di mana doanya Rasul Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana wa taqabbal du'a. Rasul Ibrahim dengan mengucurkan air mata, ya Allah, berikanlah di tempat ini, Engkau berikan kesuburan dari segala macam tanaman. Dengan hati yang begitu berat, Rasul Ibrahim meninggalkan putra tercinta dan istrinya di lembah Bakkah. Karena apa? Karena wujud iman takwanya kepada Allah. Saat itu Rasul Ibrahim meninggalkan istrinya dengan mengatakan, dengan iman takwa kepada Allah, kalian pasti bisa hidup di sini. Lama Rasul Ibrahim pergi dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, dalam perjalanannya Rasul Ibrahim di tempatnya sekitar 10 tahun lamanya. Rasul Ibrahim diperintahkan Allah untuk melihat kembali. Di sisi lain Rasul Ibrahim berjalan pulang. Di sini Ibu Hajar bingungan karena putranya menangis tidak henti-hentinya. Dengan meletakkan putranya di satu tempat, Ibu Hajar berlari ke sana kemari antara Bukit Safa dan Marwah. Saat ini dikenal, pada saat ibadah haji, ini dikenal sebagai sa'i. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Ibu Hajar menangis, ya Allah,
tunjukkanlah keberkahan-Mu, tunjukkanlah bukti rasa cinta-Mu kepada kami ya Allah. Tanpa Ibu Hajar sadari, putra tercintanya yaitu Ismail, kaki kecilnya, kaki mungilnya menapak dan menangis mengenai tanah. Saat itulah bukti rasa cinta Allah diberikan. Dari kakinya Ismail kecil keluarlah semburan air yang bening, bersih dan suci. Allah mengilhamkan kepada Ibunda Hajar, minumlah dari air itu. Dan itulah bukti kehidupan di lembah ini. Saat itu malaikat berkumpul di situ mendoakan mereka berdua dan berkata, Zam-zam, Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah. Maka mata air itu menjadi tersembur jadi satu dan mengeluarkan air yang begitu segar, bening dan diminum oleh Ibu Hajar dan anaknya. Setelah itu berjalanlah selang waktu. Semakin hari para kafilah yang berjalan untuk berdagang, mereka semuanya melihat ada burung-burung itu kok larinya ke sana ya, pasti di sana ada kehidupan. Akhirnya mereka datanglah ke sana, ternyata memang ada sumber mata air yaitu air Zam-zam tadi. Sehingga semuanya mendirikan rumah bertambah. 10 tahun kemudian Allah memberikan tugas kepada Rasul Ibrahim untuk melihat putranya di lembah Bakkah. Subhanallah. Ketika Rasul Ibrahim sampai ke sana, Rasul Ibrahim bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Hajar dan Ismail putraku? Iya, betul. Dan dia adalah pemilik lembah ini. Mereka mengatakan seperti itu karena memang awalnya adalah mereka yang membuka tempat itu dengan izin Allah. Akhirnya datanglah dan dilihatlah, subhanallah, putraku, engkau sudah besar. Dan istrinya juga sehat, semuanya sehat. Saat itu Rasul Ibrahim menginap di sana. Masya Allah. Allah mencoba keimanan Rasul Ibrahim. Bermimpi 3 kali berturut-turut Rasul Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Rasul Ismail. Ketika Ismail kecil ditanya, Ismail, ayah lu bermimpi nak bahwa ayah harus menyembelih sampean. Jawabnya Ismail apa? Tanpa diduga anak sekecil itu menyatakan bahwa ayah, jika itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Semoga ayah mendapati Ismail di antara golongan hamba-hamba Allah yang selalu tawakal dan berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Berjalanlah berdua dengan menggandeng putranya. Rasul Ibrahim mencari tempat di mana tempat itu sudah disiapkan oleh Allah. Saat berjalan, setan tidak berhenti untuk menggoda. Dihantamlah oleh Rasul Ibrahim dengan kerikil kecil, batu kecil, dengan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Maka di dalam rukunnya haji itu namanya balang jumroh atau melempar jumroh ula. Jumroh ula ini jumroh pertama yang dilempar. Berjalan lagi, setan tidak berhenti di situ, dilempar lagi, yaitu jumroh wusto kedua. Berjalan lagi, dilempar lagi, jumrah Aqabah, jumrah yang terbesar. Dan berhentilah saat itu setan berhenti untuk tidak menggoda Rasul Ibrahim. Hanya putranya dididurkan dengan baik dan dengan tawakal. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Saat itu disembelih dan subhanallah, digantilah Ismail kecil dengan seekor domba. Saat ini dikenal sebagai hari raya Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban. Anak-anakku kelas 6, itulah kisah singkat tentang keimanan dan ketakwaan Ibrahim dan Ismail. Begitu juga kalian. Taat dan patuhlah kepada ayah bundamu. Sebab di antara ketaatan itu Allah akan memberikan keberkahan baik kehidupanmu di dunia maupun di akhirat. Jaga diri kalian, tetap semangatlah anak-anakku. Ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah terbaik yang harus kita berikan kepada Allah sebagai wujud di antara 12 bulan yang kita jalani. 1 bulan diminta Allah untuk kita mendekatkan diri. Jaga diri kalian, semoga cobaan ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa dalam keadaan yang luar biasa lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.